jadi berantakan kayak gini. Oh my god. Barang-barang tahu kapan lama ini ya. Oke. Ternyata studio gue yang lama ini udah lama gue nggak pakai. Ternyata akses mau kesininya udah sempit banget karena ada barang-barang gudangnya lagi direnovasi. Ya untungnya studio gue yang biasa gue syuting sekarang gitu lah, aman-aman aja. Kita skip aja dulu. Oke, jadi sekarang gue ingin memberikan tips nih sobat-sobat semua. Oke, ini adalah hari yang kesekian kalinya. Sekarang ini udah masuk PSBB tahap 2 yang sudah diberlakukan di Jakarta. Udah lamanya kita nggak aktivitas di luar. Ini ada sesuatu hal yang khususnya untuk pilot drone. Udah nggak bisa nerbangin drone lagi nih di luar gitu kan, dikarenakan kondisi pandemi itu yang nggak tahu kapan berakhirnya. Dan otomatis kalau udah kondisinya kayak gini, drone kita kan pasti ikut-ikutan juga diam di rumah gitu loh. Untuk jangka waktu yang nggak tahu kapan dan untuk jangka waktu yang udah pasti lama. Mungkin ini adalah tips yang simpel, yang sederhana, yang tips yang gue lakukan. Bagaimana sih cara kita menyimpan drone dalam jangka waktu yang lama? Dan semoga tips ini bisa membantu. Oke, jadi yang pertama kita membedakan ya. Kita harus mengklasifikasikan drone itu sendiri. Tips ini bagi para pengguna drone DJI, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa digunakan untuk pengguna drone yang lain. Jadi di sini gue mau bagi 3 komponen yang ada di dalam drone itu sendiri. 3 komponen di dalam drone itu sendiri itu apa aja sih, ya kan? Jadi yang pertama itu adalah drone-nya itu sendiri, ya kan? Unitnya. Terus yang kedua adalah kameranya. Terus yang ketiga adalah baterainya. Ya, jadi kalau untuk kameranya, kita harus cari tempat di mana tempat itu tidak lembab. Karena kan kamera itu kan terdiri dari komponen elektronik dan juga lensa-lensa. Lokasinya itu jangan yang gampang menimbulkan jamur. Kayak misalnya di bawah ubin nih, even itu kita taruhnya di kardus di drone terus taruh di ubin. Ubin ini kan tiangnya lantai ini kan lembab gitu loh. Taruh aja begitu aja ya, otomatis nggak ada masalah nanti di kamera drone kalian gitu. Oke, yang kedua adalah unit drone-nya. Nah, unit drone-nya atau pesawatnya nih, di drone tersebut itu ada kompas juga. Kita kan kadang suka pengen nerbangin drone, ada notifikasi kompas error atau mesti dikalibrasi ulang. Itu aja dalam keadaan nyala. Jadi kalau di dekat-dekat bahan yang metal, di drone tersebut ada komponen yang namanya sensitif terhadap sebuah medan magnet. Di dalam komponen drone tersebut kan juga ada yang sensitif juga terhadap aliran listrik statis. Coba kalian pernah nggak sih ngerasain? Misalkan nih, kalian pernah nggak sih kalian punya HP nih, terus kalian charger HP kalian, tapi pakai chargeran yang udah rusak gitu loh. Pasti bermasalah di HP kalian. Kalian coba sentuh aja bagian belakangnya, itu pasti akan ada nyetrum-nyetrumnya dikit. Nah, itu aliran-aliran listrik yang bakalan bikin masalah nanti di komponen di dalam drone kalian. Dalam penyimpanan drone-nya itu sendiri, unitnya sendiri, jauhkan dari yang namanya kayak berbahan-bahan metal, apalagi yang ada magnetnya, adanya aliran listrik, dengan TV, deket-deket dengan radio, deket-deket dengan DVD player atau STB box, selalu teraliri oleh listrik gitu loh. Hindari tempat-tempat yang masih ada aliran listrik statisnya. Jadi bener-bener tempat itu netral gitu sob. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah, oke sob, jadi yang ketiga adalah baterai ya. Jadi yang ketiga adalah baterai. Sebelumnya gue udah pernah share ke kalian tentang baterai dari drone itu sendiri, khususnya untuk DJI Spark. Baterai drone itu sendiri kita harus pahami betul ya, yang namanya baterai drone itu. Baterai itu kan ada yang ion itu kan lithium ion, LiPo itu lithium polimer. Kebanyakan yang gue sebutkan tadi spesifikasinya kayak DJI Spark, Mavic atau Phantom, itu kebanyakan pakainya itu jenisnya LiPo. Sobat-sobat semua udah pada tahu ya pastinya bahwasanya kalau nyimpen baterai drone dari yang produknya dari DJI, kita nggak boleh nyimpen drone itu yang full ataupun kosong. Paling nggak kita sisakan sekitaran 40% atau 50%. Jadi jangan sampai kosong. Di baterai drone itu kan khususnya untuk DJI itu kan ada mempunyai yang namanya program pintar lah istilahnya ya, intelligent power. Jadi bisa menurunkan daya, nurunin tapi sedikit-sedikit. Akhirnya itu nanti bener-bener kosong. Jangan sampai tuh kejadian drone kalian itu karena kalian udah simpan lama, drone kalian itu ternyata udah kosong. Kalian merasa, oh ini kemarin sempat gue udah cas kok full, dan itu gue rasa paling turunnya cuma dikit. Jangan juga berpikiran seperti itu kan, harus tetap cek. Menyimpan baterai drone tuh harus dalam keadaan isi. Tapi kalau untuk khususnya yang DJI sendiri, sisakan sekitaran 40-50% aja gitu sob. Oke,
Jadi inti dari kesemua ini adalah kalian kalau pengen menyimpan drone dalam waktu yang lama, dia ada 3 aspek tuh: drone, kamera, baterai. Kamera sama drone itu kan nggak mungkin bisa dilepas ya, kecuali GoPro Karma ya, drone-nya dari GoPro. Cari caranya itu adalah tempatnya itu yang nggak boleh lembab, karena itu akan berpengaruh ke kameranya. Tapi satu sisi, kalau kita nyari yang kering, apalagi gak panas, misalnya kayak di dry box tempat kamera yang udah ada lampunya ya kan, nerangin biar nggak kena jamur segala macam, itu bermasalah nanti sama komponen yang ada di dalam drone-nya. Jadi serba salah nih, naruh drone-nya itu yang udah satu set sama kamera kemana nih? Ya intinya kita harus cari tempat yang tidak lembab, kering. Kalian harus cari yang suhunya normal, suhunya itu nggak berubah-berubah, nggak naik, nggak turun, udah gitu aja. Pasang tuh termometer di setiap sudut ruangan, kalian taruh beberapa jam di situ, dia bisa naik atau turun nggak tuh suhu yang ada di tempat tersebut. Komponen yang ada di dalam drone ini aman, ya kan, nggak kena masalah apa-apa. Dan yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah baterainya yang bisa dilepas dari si drone tersebut. Kalau nempel mulu, otomatis kan aliran listrik yang ada di baterai tersebut bakalan jalan terus ke drone tersebut. Kalau gue pribadi dalam melakukan hal itu adalah gue beli tas drone. Gue beli tas drone yang selama ini gue pakai, bisa menjamin dan di tas itu dia itu tidak lembab, suhunya bisa normal gitu. Setelah gue masukin dan gue udah pisah-pisahin, itu gue kasih yang namanya silika gel. Gue masukin ke dalam box penyimpanan baju. Di atasnya itu gue tutupin pakai baju-baju gue. Berpengaruh banget untuk menjaga kualitas dari drone tersebut. Oke, semoga tips ini bermanfaat. Semoga tips ini bisa memberikan informasi bagi kalian semuanya. Dan tunggu video gue selanjutnya. Dadah, ciao.